dan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita memuji Allah karena dengan nikmatnya maka semua kebaikan menjadi sempurna. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengoptimalkan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu, pastikan itu adalah bekal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan betapa besarnya nikmat justru kadang ketika sempit. Kita bisa merasakan nikmatnya sehat ketika kita sakit. Kita bisa merasakan nikmatnya kondisi badan yang enteng justru ketika kita dalam kondisi yang berat. Jadi setiap nikmat sebisa mungkin efektif kita gunakan untuk bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sekecil apapun nikmat itu, pastilah Allah mengharapkan kita bisa menggunakan untuk berbakti kepadanya. Maka mari kita selalu bersyukur dengan betul-betul memanfaatkan sebaik mungkin nikmat sehat yang kita terima hari ini, yang kita tidak tahu akan seberapa lama. Kalau orang sudah mulai tua kayak kita itu, sepuh itu, mulai sekarang rasanya sehat, besok mungkin tidak sehat. Seminggu kita sehat, seminggu berikutnya mungkin kita tidak sehat. Saya juga sudah mulai merasakan seperti itu. Sehingga ketika kita merasakan nikmat sehat, betul-betul harus efektif kita gunakan. Jangan sampai lupa untuk tertipu oleh setan. Jangan sampai kita tertipu oleh setan. Dan kita minggu lalu sudah mempelajari hal itu. Kita lanjutkan hari ini insya Allah. Kita kemarin sudah sampai di langkah-langkah setan yang ketiga. Kita sudah membacakan Quran surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu, maka sesungguhnya setan itu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka setan itu mengajak kepada perbuatan fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, jikalau bukan karena karunia dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka mazaka minkum min ahadin abadan. Maka tidak ada satupun di antara kita yang selamat dari perbuatan yang keji dan mungkar. Yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia dari Allah, kalau bukan karena kasih sayang dari Allah, kata Allah, mazaka minkum min ahadin abadan. Nggak ada jenengan itu yang bisa bersih dari perbuatan keji dan mungkar, nggak ada. Kemudian Allah berfirman, walakinallaha, akan tetapi ingatlah Allah itu yuzakki man yasha, Allah itu memilih di antara hamba-hambanya yang disucikan. Wallahu sami'un alim, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah tahu mana yang dipilih, dan Allah itu maha teliti, maha mengetahui. Maka kita berharap menjadi orang-orang yang disucikan oleh Allah itu, yang dengan itu kita termasuk orang-orang yang akan dipantaskan untuk masuk surganya. Maka sekali lagi kita harus selalu mengkonversi setiap nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah belajar, kita mempelajari langkah-langkah setan ini agar kita tidak mengikutinya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Pertanyaannya, langkah setan apa saja kemarin? Di antaranya adalah yang pertama sombong, yang kedua hasad, yang ketiga adalah menghiasi maksiat. Baru sampai ke situ kemarin kita. Yang sombong dan hasad sudah kita bahas, nanti yang belum ikut bisa lihat videonya. Yang ketiga saya ulang sedikit, dia menghiasi maksiat supaya kelihatan indah. Di antara pekerjaan setan adalah menghiasi maksiat supaya kelihatan indah di mata manusia. Jadi yang namanya maksiat itu memang terasa indah.
di mata manusia. Makanya ada kalimat begini, kalau orang sudah menikah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Sudah cantik istrinya, bisa tergoda dengan istri tetangga yang bisa jadi tidak lebih cantik sebenarnya, menjadi kelihatan cantik karena dihiasi oleh setan. Dan ini banyak terjadi nih. Ketika saya ceramah di sebuah perumahan, di sebuah perumahan yang besar, banyak jumlah penduduknya, satu RT kalau nggak salah hampir 100 kakak. Judulnya permintaan dari ketua RT-nya kemarin malam Ahad kemarin adalah kerukunan antar tetangga. Judulnya itu karena banyak yang berselisih antar tetangga. Omong-omongan sidik terus dogelut dewe-dewe. Ketika saya sampaikan bahwa di antara hak tetangga yang ke-8 menurut Imam Al-Ghazali adalah seorang suami atau seorang istri menundukkan pandangannya dari pasangan tetangga. Itu hak tetangga itu. Jangan sekali-kali seseorang melihat istri tetangganya, pasangan tetangganya berusaha menundukkan, itu hak tetangga. Kita menundukkan pandangan kepada pasangan. Kenapa? Karena kalau enggak bisa terjadi hal-hal yang diinginkan. Bukan hal-hal yang tidak diinginkan nih, hal-hal yang diinginkan. Ketika saya sebutkan itu langsung ribut, ramai. Ribut. Dari tenang tiba-tiba ribut. Begitu. Ini ada apa ini? Jangan-jangan begitu. Saya tanyakan, terus ramai itu. Ramai. Lagi ceramah tenang gitu. Tahu-tahu ketika saya sebutkan tundukkan pandangan ke pasangan tetangga, kok ribut tiba-tiba? Jangan-jangan pada suka lihat-lihat istri tetangga. Karena memang begitu. Karena memang setan itu menghiasi sesuatu yang maksiat jadi terasa indah. Itu pekerjaan setan, itu langkah-langkah setan itu. Kita harus waspada, harus waspada. Kata Allah mengabadikan kalimatnya iblis di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39. Quran surah Al-Hijr ayat ke-39. Qala Rabbi, iblis berkata, ya Rabbku bima aghwaytani, karena engkau telah aghwaytani, menyesatkanku, memutuskan bahwa saya itu sesat. Iblis. Jadi dia tahu bakal jadi penduduk neraka jahanam, itu tahu tuh iblis itu, sadar sepenuhnya. Maka dia mengatakan la uzayyinana lahum fil ard wala ughwiyanahum ajmain, maka saya akan hiasi seluruh maksiat yang ada di bumi menjadi terasa indah di mata manusia, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Ini yang sering saya katakan, enggak ada urusan tua, enggak ada urusan muda, enggak ada urusan pejabat, pokoknya semuanya disesatkan. Enggak ada urusan dalam kondisi sehat atau sakit, semuanya disesatkan. Karepe iblis niku la ughwiyannahum ajmain, pokoknya aku sesatkan semuanya. Makanya walaupun sudah tua harus waspada, semakin waspada semakin tua semakin waspada, karena justru kalau kita rapuh senang banget tuh setan, gampang ini digoda ini, ini bahaya ini. Maka kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang dikutuk. Aku, kata setan, akan buat mereka gelisah ketika tidak melakukan maksiat. Orang biasa ngerokok, tidak ngerokok gelisah dia. Padahal seluruh ulama sepakat tidak ada alasan yang bisa diterima secara ilmu bahwa yang namanya merokok itu pasti khutuwati syaitan. Nggak ada ulama yang mengatakan itu kata-kata setan, kecuali ulama ulama yang keliru. Atas dasar alasan apa orang rokok? Nggak ada yang lain kecuali dia tertipu oleh setan, dijamin itu. Coba aja dengan pikir secara logika, kalau memang enak kenapa nggak dikeremus sekalian dimakan? Ngapain? Coba. Jadi pendorongnya cuma setan. Nah ini padahal udah peringatkan nih, jangan ikuti langkah-langkah setan. Saya membaca referensi tentang bagaimana hukum tentang rokok. Itu sebenarnya kalau orang mau baca dengan hati itu pasti berhenti merokok, pasti. Dan selain waktu saya bacakan insya Allah, saya mengumpulkan risalah para ulama tentang itu.
Dan ini diincar kepada seluruhnya, termasuk dai. Dai pun bisa kena. Makanya justru dari dai itu tantangannya berat. Harus lebih banyak zikrullah. Sampai perkara makruh bahkan haram menjadi wajib baginya. Orang kan gelisah sampai yang perkara makruh bahkan haram seolah-olah menjadi wajib bagi dia. Ya contoh misalnya itu tadi rokok itu kan sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Itu seolah-olah kayak wajib. Kalau enggak itu ya gelisah. Kan aneh dipikir coba. Itu enggak ada yang lain kecuali memang itu khutuwatis syaitan. Itu langkah-langkah setan. Ada bahasa kok kecut yo nih barmangan orang rokok. Ah itu kalimat setan itu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi sampai perkara makruh bahkan haram menjadi wajib baginya. Mengerikan ini. Jadi setan itu membimbing manusia sampai perkara makruh bahkan haram menjadi wajib baginya. Ya bahasanya dengan bahasa-bahasa yang halus kayak gitu misalnya. Dia akan selalu bisa, akhirnya dia minum khamr misalnya, karena kalau tidak dia tersiksa. Orang sudah biasa melakukan sesuatu yang maksiat, maka ketika dia melakukan dia akan terasa tersiksa. Jadi sampai level seperti itu, mau melakukan seperti itu. Kemudian kita juga kemarin sudah bahas bahwa wanita jika keluar dari rumah itu dijadikan target secara khusus oleh setan. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda. Quran surah Al-Imran 14 ini. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah dan seterusnya. Nah, khusus untuk wanita Rasul menyebutkan ma taroqtu ba'di fitnatan ad-darru 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Itu sahih dari Rasulullah SAW. Ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi memang diantara yang dihiasi, karena langkah setan adalah menghiasi seluruh yang maksiat menjadi indah. Salah satu yang dihiasi oleh setan adalah wanita, dan kita melihat bukti bahwa terjebaknya laki-laki oleh wanita itu luar biasa nih. Pejabat besar, gubernur saja sudah bisa bojone ya wis ayu, sudah ketok soleha mau mandiri tetap aja kena nih. Subhanallah. Sekarang jadi kasus besar, walau alam benar dan tidaknya, tapi itu kan rame di media sosial. Dan terlamat sangat banyak kejadian begini gitu. Saya menemukan orang-orang yang setelah bangkrut itu menyampaikan, ya saya salah Ustadz, dulu saya memang begini dan begitu gitu. Itu kebanyakan dari wanita jatuhnya. Maka Rasul menyebutkan mataraqtu ba'di fitnatan adharu 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkannya lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Maka beruntung kalau jenengan termasuk orang yang ditundukkan pandangan kepada wanita. Makanya salah satu hak tetangga adalah seorang tetangga menundukkan pandangan atas pasangan tetangganya. Nggak boleh, nggak boleh. Itu tadi di perumahan tersebut itu ramai, ketika saya bahas itu tuh langsung ribut. Subhanallah. Jadi sekali lagi, di antara langkah setan yang ketiga adalah setan akan menghiasi setiap yang buruk menjadi indah di mata manusia. Apa dalilnya tadi? Quran surah Al-Hijr ayat ke-39. Quran surah Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kemudian kita sudah bahas bahwa salah satu yang dihiasi adalah wanita. Kemudian menghiasi juga sampai level akidah. Nah, ini yang lebih berbahaya. Ingat ketika Bilqis belum masuk Islam, Hudhud datang ke kerajaannya, kemudian melaporkan, sesungguhnya aku melihat dia sujud kepada matahari. Kurang pinter apa Bilqis nek dipikir coba. Bilqis itu ratu. Setan menghiasi pikiran
orang-orang di kerajaan Bilqis itu dengan syubhat bahwa matahari itu loh yang paling memberikan manfaat. Itu di dalam otaknya ditaruh seperti itu. Kemudian dengan matahari semuanya menjadi hidup. Kalau bahasa zaman sekarang kan itu klorofil pun harus dengan sinar matahari. Tumbuh-tumbuhan nggak akan tumbuh jika tidak ada sinar matahari, sinar UV-nya dan lain sebagainya. Sehingga terasa bahwa matahari itu adalah sumber dari segala sumber kebaikan. Matahari itu menerangi. Matahari itu menerangi. Kemudian dihayalkan bahwa sumber dari semua sumber kehidupan adalah matahari, sehingga kalau nggak ada matahari ya pokoknya mati semuanya. Bayangkan ya. Sampai akhirnya Bilqis memutuskan bahwa yang disembah adalah matahari beserta dengan seluruh rakyatnya. Sebegitunya iblis itu menghiasi sesuatu yang keliru di mata manusia menjadi terasa benar. Demikian juga saya menceritakan ada yang beribadah kepada sapi dengan syubhat adalah bahwa sapi itu lebih ikhlas dibandingkan ibu kita sendiri katanya. Ibu kita sendiri kasih susu karena nanti biar besar, nanti kalau udah besar gantian ngerawat saya. Sapi itu nggak begitu, kasih susu ya sudah selesai, ikhlas. Saking ikhlasnya maka dia sumber dari semua sumber kebaikan sehingga dia disembah. Bayangkan cara menghiasinya itu, sehingga orang dibalik pikirannya. Karena memang itu janjinya iblis begitu. Qala Robbi bima agwaitani. Ya Robku, karena engkau telah menentukan saya itu sesat, maka saya akan hiasi seluruh apa yang akan ada di bumi yang buruk itu menjadi indah di mata manusia, dan akan aku lakukan kepada semuanya ajmain tanpa kecuali. Orang meminta kepada mayat misalnya, kalau dipikir secara logika, ini dipikir logika kan nggak masuk akal. Minta kepada mayat, dia sendiri udah nggak bisa apa-apa. Apa subhatnya? Loh kamu itu loh, gitu kan. Apa itu Pak? Jadi yang dihiaskan itu kamu itu loh, kamu tuh sholat yang bumbuan, dikir keri-keri, sholat telat ngarep, wong elek mabuk anjisan, kok jaluk dewe ya Allah. Minta itu loh sama wali yang di kuburan itu orang soleh dekat sama Allah, nanti kamu lewat dia jadi dimudahkan dikabulkan. Bayangin itu kan logikanya kayak bener ya enggak? Cara menghiasinya seolah-olah itu betul itu subhatnya. Kalau kebetulan orang itu orang yang seperti itu, yakin kena itu. Iya aku itu wong enak ya. Aku yo dhewe yo isin ari Gusti Allah. Apa yo dikabulkan nek koyo aku iki. Nek wong kae kan nek ben wali. Itu wali begitu. Sampai kemarin ada 14 kuburan dibongkar nggak ada isinya. Ya enggak, itu masuk ke TV One itu. 14 kuburan tuh dibuka nggak ada isinya. Bisnis kuburan. Gitu. Kotak infaknya itu kan banyak. Orang Indonesia itu baik hati, gitu. Orang lewat kuburan ngisi. Subhanallah. Sampai dan itu banyak. Sebenarnya banyak di Indonesia itu paling banyak setelah Mesir. Mesir juga banyak kayak gitu. Makanya ada istilah kalau pengen sugih gawe kuburan. Mesti sugih katanya. Ini berangkatnya dari Mesir itu. Di Mesir itu dulu ada orang ini terkenal nih, terkenal. Itu tuh orang di pinggir jalan, terus ada tempat yang kayak sebenarnya bukan tempat sakral waktu itu, dianggap sakral lah. Terus setiap kali dia nunggu di situ dia dilemparin orang lewat pakai mobil, lempar uang. Akhirnya dia bikin tuh di situ, sengaja dibuat kayak kuburan, kemudian dibuat masjid. Sekarang besar masjidnya di Mesir itu, dan itu penghasilan dari infaknya tuh luar biasa banyak. Sebegitunya di Indonesia juga begitu. Makanya sekarang sudah banyak dibongkar ya. Ya salah satu yang terakhir itu yang itu 14 itu kemarin masuk TV maksudnya. Di daerah mana ya saya lupa itu. Nanti bisa dilihat Pak di Jawa. Di Jawa ya, di Jawa. Di Jawa. Subhanallah. Jadi kadang yang namanya dihias itu memang terasa betul, terasa kayak bener gitu. Nah, itu namanya subhat. Makanya bahasanya dihiasi. Padahal Allah berfirman, wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah yang namanya daun jatuh di malam hari, di mana kapan jatuhnya, kemana jatuhnya, itu Allah tuh tahu, Allah tuh urus. Maksudnya apa? Lah nek kowe diurus saya meneh kowe nek mung telat salat kok masih mau balik minta ampun itu masih diurus oleh Allah maksudnya. Wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha.
Bahkan benda daun jatuh pun Allah tuh ngerti, diurus sama Allah. Maunya memberikan motivasi, kira ya rasah lah, minta-minta sama mayat. Minta aja sendiri, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka aku kabulkan. Janji Allah begitu. Akhirnya dari syubhat tadi itu, orang-orang pergi ke kuburan, ziarah itu kan boleh sebenarnya pergi ke kuburan, kuburannya kuburan khusus, kuburan wali-wali yang dianggap hebat, masjid pun jadi sepi. Ya enggak? Orang minta itu di kuburan bukan di masjid. Orang menangis di kuburan bukan di masjid. Dia lebih khusyuk kalau minta di kuburan daripada di masjid. Ya enggak? Ini kan beneran terjadi ini. Oh, di kuburan dengan lihat tuh video-videonya itu. Sampai nangis-nangis gitu, neng masjid. Orang betah. Ini bahayanya subhat dari setan itu, subhanallah. Bahkan kadang-kadang ada dikir-dikir yang aneh-aneh yang akhirnya mereka percaya, dan sekarang banyak. Saya lihat paling itu video terakhir baru hari kemarin katanya rilis nih, ibu-ibu sholawatannya ini sholawatnya tuh menari-nari kayak gini, subhanallah. Ini gimana gitu. Ada misalnya bilang Abdurrahman, ada 7 kali nanti kamu dapat uang. Subhanallah, dia percaya kayak gitu. Kalau Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Itu yang ketiga, kemarin kita sudah bahas. Sekarang yang keempat, jadi yang keempat langkah setan adalah suka manusia membuka auratnya. Jadi kembali ke An-Nur 21 tadi bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan innahu ya'muru bil fahsya'i wa munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, jika bukan karena fadilah dari Allah dan rahmat dari Allah, maka masyaka minkum min ahadin abadan. Tidak akan ada yang jenengan itu suci dari perbuatan keji dan munkar. Walakinallaha yusaki mayasa. Tetapi Allah akan mensucikan sebagian dari kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan ikuti langkah-langkah setan. Yang keempat adalah setan suka manusia membuka auratnya. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-A'raf ayat 20. Quran surah Al-A'raf ayat ke-20. Fawaswasa lahumus syaitani liyubdiya lahuma mawriya anhuma min sawatihima. Jadi maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Siapa? Adam dan Hawa. Jadi dikasih was-was, dikasih bisikan buruk yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat kedua. Jadi pertama itu akhirnya Adam dan Hawa itu kelihatan auratnya. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh setan? Wa qala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ini sejarahnya ada buah khuldi. Sebenarnya Allah nggak menyebutkan nama khuldi kan. Yang menyebut itu iblis ini. Dia mengatakan Tuhanmu tidaklah melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini kecuali, nih bisikannya begitu tuh. Kan terasa ini bisikannya nih, kecuali karena dia tidak senang, dia Allah tuh nggak senang katanya kamu berdua menjadi malaikat, atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal di dalam surga. Kekal, makanya dikatakan bukan syajaratil khuldi. Jadi kata-kata ini sebenarnya minal khalidin. Kowe iki dilarang untuk mendekati pohon ini, makan buah ini tuh karena Allah tuh nggak senang kalau kamu tuh jadi malaikat. Allah tuh nggak senang kalau kamu tuh kekal di surga. Begitu tuh, coba. Dan berhasil loh itu. Godaannya berhasil. Maka pertama kemudian terlihatlah aurat keduanya. Dan ini pekerjaan setan. Dan memang terbukti hari ini kan, makin kesini orang makin irit bahan. Dulu kita tahunya orang terhormat itu yang tertutup. Makin kesini, makin modern katanya makin kelihatan. Dan sekarang subhanallah, yang namanya aurat itu sudah membumi menyeluruh di setiap ujung tempat, ujung gang, di setiap gadget yang kita pegang. Tidak ada tempat kecuali pasti terbuka aurat. Bener kan? Tuh, bener itu.
Bayangkan betapa usaha setan, usaha iblis itu luar biasa. Yang sunnah dihina, yang bukan sunnah dipuja-puja. Orang menaikkan, laki-laki menaikkan di atas mata kaki itu sunnah, dibilang cingkrang kebanjiran, ya kan? Ya enggak? Yang di atas dengkul sekalian dikatakan modern. Jadi kan lihat di mal-mal tuh orang-orang pada di atas dengkul laki-laki. Orang yang protes itu nggak dibilang kebanjiran, kecingkrangan, enggak itu. Bayangin. Jadi sedemikian setan itu menipu kita, subhanallah. Dan di antara tipuannya adalah agar kita membuka aurat. Ini tantangan buat orang tua juga. Saya juga kadang-kadang punya tantangan ketika masalah kaos kaki, masalah kaos kaki bagi wanita itu kan masalah yang urgent, tapi kadang-kadang sebagian itu keberatan gitu. Anak saya saja yang udah di pondok itu kadang-kadang ya teles toh ya, aku mlebu metu nomor aku foto ya dicopot begitu. Kadang-kadang begitu teles ya gitu. Ya kalau kemampuan diselomot neraka ya monggo gitu. Ini yo wis teles tinggo wae gitu. Itu hal, mulai dari hal kecil seperti itu. Nanti kalau kita permisif, makin lebar, makin lebar, makin lebar, makin lebar, makin lebar, makin lebar. Yang berikutnya Al-A'raf 27 yang sedang kita baca. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, la yaftinanakum syaitun kama akhraja abayakum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana dulu setan atau iblis menipu mbahmu, sehingga mbahmu itu keluar dari surga. Apa yang dilakukan? Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yang intinya di situ disebutkan tentang bahwa akhirnya mereka itu auratnya terbuka. Di antara tipuannya sehingga menjadikan mereka auratnya terbuka. Ingatlah, mereka itu melihat kalian dari tempat yang kalian nggak bisa lihat. Kata Allah, setan itu melihat kalian, kalian tuh nggak melihat dia. Tahu gerak-gerik kita, bayangin. Kemudian di akhir ayat dikatakan inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya Allah memang izinkan tuh sebagian setan-setan menjadi penolong bagi orang-orang yang memang tidak beriman. Dia memang memilih dia jadi temannya. Jadi kalau jenengan melihat aduh canggih banget ini, mungkin saja dia bekerja sama dengan setan. Memang diizinkan oleh sebagian untuk menjadi penolong atau aulia, teman baik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga ketika ada dia mau berbuat jahat, tentu saja semuanya atas izin Allah dengan hikmahnya. Kadang-kadang begitu. Wah, hebat banget orang itu. Padahal dia bekerja sama dengan setan. Itu kan berat buat kita kalau kita nggak beriman. Saya kemarin ceramah dan itu beliau cerita ke saya, Ustadz, saya itu sudah hijrah total. Dulu jangan pernah lihat sekolah rame banget gitu kan. Itu saya masih pakai bank. Begitu COVID, saya berpikir ulang gitu untuk hijrah. Dan kebetulan sebelumnya saya ceramah untuk keluarga besarnya. Jadi hari seminggu sebelumnya itu saya ceramah untuk beliau dan terahnya. Ada beberapa item yang dia tulis, ada kalimat Ustadz saya tersentuh dengan kalimat ini ditulis sama dia. Jadi kemarin menyampaikan ini, saya tulis ini dan saya sangat interest dengan bagian itu. Maka tolong sampaikan yang semisal ini juga, dia kasih judul ke saya. Apa yang ingin saya sampaikan tadi itu? Jadi beliau itu hijrah. Dia mengatakan ketika hijrah dia datang ke pelatihan di Bogor, Ustadz juga. Dia bertanya gini, kalau saya lepaskan hari ini riba, saya harus menanggung sekian miliar. Caranya bagaimana? Gitu, tanyanya gitu. Saya nggak dikasih cara Ustadz, ternyata emang benar gitu. Nggak mungkin Ustadz tuh kasih cara teknisnya, bisa jadi jangan lebih paham. Caranya minta tolong sama Allah. Hanya itu saja caranya. Nah, di antara kemudian yang dibentuk, ya dan memang ini juga betul nih, itu adalah jangan ikuti langkah-langkah setan. Contoh, setan mengharapkan nanti di sebagian itu ada kita tuh disuruh bertengkar. Setan tuh suka banget kalau kita tuh bertengkar, berselisih. Dan di antara perselisihan yang paling diinginkan adalah perselisihan antara anak dengan orang tuanya.
suami dengan istrinya, begitu itu. Nah maka ketika beliau hendak menyelesaikan yang riba itu, dia datang ke ibunya, dia minta maaf. Dan sekarang begitu, hampir setiap hari kata dia, saya menyempatkan datang ke ibu saya itu, saya mesti peluk ibu saya cium gitu. Dan dia lakukan pula ke anaknya cuma satu kebetulan, anaknya loh, saya tuh kebiasaan minta maaf ke anak saya, takut saya sebagai orang tua salah, dia tuh sampai cium anaknya, bayangin loh. Dan dia mengatakan sakitnya saya juga diselesaikan dengan cara ini, dengan cara meminta maaf, memaafkan, tidak ada dongkol, sebelum tidur tidak ada dongkol. Dan hari ini karyawannya mungkin tersisa sekitar 100, tadinya kan 200 sampai 300. Tapi beliau mengatakan, saya lebih berkah Ustaz, saya berkah, rasanya itu nyaman sekarang itu, nggak kayak dulu. Itu Masya Allah, Masya Allah. Orang ujiannya masing-masing. Beliau cerita ke saya diuji dengan anak pertama Down syndrome. Anak yang kedua itu ketika mau lahir, dokter menawarkan, mau diteruskan nggak nih kandungannya Pak? Karena ini 50%, normal 50% kemungkinan cacat. Diterusin. Dan lahir. Sekarang sudah menikah. Punya anak 1. Setan ingin manusia merubah ciptaannya, yang kelima. Di antara langkah-langkah setan adalah setan ingin manusia merubah ciptaan. Setan tuh suka banget kalau ada orang merubah ciptaan Allah, suka banget. Ya yang populer, alis wis api-api dikerok-kerok digawe kaya Werkudara. Kadang-kadang ada nih ibu-ibu yang alis dikerok. Saya kadang-kadang nggak habis pikir itu, bener. Perasaan nggak tambah indah Pak kok. Rumah aku juga tambah ayu nih nek di tebel-tebel gitu. Pakai pulas itu, saya lihat memang tambah cantik apanya tuh kayak gitu itu. Saya kadang-kadang bingung gitu. Tapi karena memang setan itu suka banget punya kayak gitu itu, sehingga banyak pelakunya. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. Wala udillannahum wala umanniyannahum, dan seterusnya. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya. Binatang ternak dipotong telinganya, sering melihat dengan, karena untuk menghindari ini dan ini dan ini terjadi itu. Kemudian hingga mereka benar-benar memotongnya dan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menerima kerugian yang nyata. Jadi memang mereka itu fala yuhayyirunna khalqallah. Mereka itu suka banget agar orang-orang itu merubah ciptaan Allah. Gigi api-api gitu. Macam-macam itu dibuat macam-macam. Kulit itu udah bagus banget digambari. Iya enggak? Subhanallah. Terus api foto aja nih kayak gitu. Tapi ya di mata mereka jadi indah. Saya nggak mudeng gitu. Wanita digambari di belakang, bahkan mohon maaf di bagian sensitifnya digambari katanya, subhanallah. Ini terus kepiye coba kalau kayak gitu itu, sampai sebegitunya. Tapi memang tersebut di dalam kitab, tersebut dalam Al-Quran. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, pasti terjadi. Tapi Allah udah ingatkan di An-Nur 21, diingatkan jangan ikuti yang itu ya, kata Allah kan. Sudah jelas tuh itu, jangan ikuti yang itu. Tapi prakteknya memang karena sudah tertulis dalam kitab ya terjadi. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, la'anallah, sesungguhnya Allah melaknat al-wasimat wal mustausimat al-wasilat wan namisat wan namisat wal mutanamisat. Itu tentang apa? Allah melaknat orang yang mentato dan wanita yang minta ditato. Itu jelas banget tuh. Dilaknat sama Allah. Baik yang mentato maupun yang minta ditato. Wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu, yang mencukur alis dan minta dicukur alisnya, dan wanita yang merenggangkan atau mengikir giginya untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Jelas banget tuh gitu itu. Subhanallah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang sudah dihiasi oleh setan, jadi akhirnya banyak pelakunya. Jadi nggak lihat tuh kalau orang-orang hajatan, banyak kan orang yang karu-karuan. Demi Allah saya tuh sampai hari itu terus terang bingung. Iki jane tambah opo to? Dari kecil saya udah begitu. Iki jane tambah opo to? Gara-gara kalau pengantin itu, kalau pengantin Jawa dulu kan kayak gitu dibuat. Wow,
Subhanallah. Waktu kecil pun saya belum belajar agama pun udah mikir iki janjane geno potong ini. Sampai sekarang saya bingung, nggak menemukan jawabannya. Kok ada orang-orang udah tua-tua, udah sepuh-sepuh masih kayak gini. Tapi memang itu tersebut dalam kitab sehingga ya terjadi. Wajah dirubah, alis dirubah dengan spidol. Nek dipikir ngopo gitu. Hidung dirubah. Hidung nih paling sering hidung. Wah ini juga iya dibuat supaya ada tengahnya. Subhanallah. Padahal jangan jujur coba, orang-orang yang sudah berubah seperti itu kan malah jadi aneh tuh, kayak topeng tuh itu. Kayak bopeng-bopeng gimana coba? Subhanallah. Saya bertanya kepada Pak Tovan suatu ketika, "Pak, itu siapa?" "Itu istrinya si Fulan." "Kok begitu?" "Lah itu dia usianya Pak Fulan." Jamaah juga gitu. Jadi mungkin salah awalnya gitu sampai hidungnya itu nah, silikon itu mungkin gitu. Bentuknya aneh-aneh. Memang tambah cantik seperti itu kan enggak toh? Atau mungkin sebagian orang mengatakan itu cantik. Saya melihatnya enggak cantik gitu. Subhanallah, malah jadi aneh gitu. Kayak bencong. Lah betul, kayak bencong malahan. Ya bencong gitu. Ingat nih, jenengan sebenarnya sudah diingatkan nih sama Allah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, satu surat bayangin. Itu masalah timbul karena apa? Salah satunya karena terlalu ganteng, ya kan? Koro-koro ganteng banget, malah mlebu penjara. Sing ora pati ganteng ngopo-ngopone pengen ganteng men gitu maksudnya itu. Paham ya? Gara-gara terlalu ganteng Yusuf itu, maka akhirnya Zulaikha tertarik. Dia penguasa, dia bisa banyak berbuat. Yusuf mengatakan, saya lebih milih di penjara. Bayangin, gara-gara terlalu ganteng. Ini orang pati ganteng ngono, kan enggak? Lah wong sing ora pati ganteng kok aneh-aneh pengen ganteng men. Sing ganteng we malah masalah. Coba, satu surat loh itu. Jadi kan kalau baca surat Yusuf mesti ada senyumnya, ada nangisnya, ada sedihnya, ada gimana itu dan diulang-ulang. Malah di penjara gara-gara bermodal ganteng, bayangin. Makanya sudah yang kita ada ini ya sudah diterima, bersyukur kepada Allah. Untung aja kita termasuk yang biasa, coba kita yang ganteng, pusing. Demi Allah, orang banyak kelebihan ini juga pusing gitu. Ukurannya Amar, karena di Ekman itu hafal Quran sendiri kan, 2 orang lah. Itu kok rebutan cewek-cewek itu. Malah mumet dasar. Sekarang akhirnya Marwis di rumah daripada mumet itu. Jadi kalau ganteng sugih ya banyak godaan sebenarnya kan. Makanya kalau nggak begitu sempurna ya sudahlah, itu malahan bagus ya kan? Aman malahan gitu, aman. Jadi awalnya sebenarnya karena tidak puas. Nah ini masalah bersyukur kan berarti ya kan. Orang tuh nggak puas dengan hidungnya, orang nggak puas dengan bibirnya, orang nggak puas dengan pipinya, akhirnya nah ini kata-kata tidak puas inilah yang kemudian setan masuk. Ketidakpuasan inilah yang kemudian setan masuk gitu. Yang nomor 6, setan ingin membuat yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal. Setan itu membalik hukum. Jadi antara langkah-langkah setan adalah setan itu membalik hukum. Quran surah Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah di antara apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah ingatkan, sesungguhnya mereka itu musuh yang nyata buat kalian. Jadi kadang-kadang begitu nih. Setan itu akan menghiasi yang haram menjadi makruh, bahkan sampai halal, begitu. Dan itu dirayu biasanya dalam bentuk rayuan-rayuan, subhanallah. Misalnya ada proyek tapi harus sogok bupati gitu. Allah ora apa-apa. Dihiasi. Sesuatu yang haram, ya iki lazime kok yang ngono saiki. Nek ora koyo ngono ya ora mlaku tenan ya kepiye? Tuh, coba. Ya enggak? Saya itu ngalami kayak gitu, saya itu ngalami. Ini bukan cerita orang lain lah. Dulu ketika di perumahan nek ora koyo ngono ya ora mlaku. Kan
cekok haram tuh, ya enggak? Ya enggak? Tapi kita kemudian setan itu berubah rupa. Kalau orang apa-apa lah makruh nek oyong wong liya yo, nek ora mlaku piye? Coba. Kita akhirnya kena subhat. Kata dia, enggak bisa, Ustaz. Sistem. Saya nggak bisa, ini tuh tuntutan dari atasan juga harus begini. Coba piye dik koyo ngono coba. Jadi setan itu akan merubah yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Antrian haji coba. Sekarang yang dijual jadi furoda, jadi mahal-mahal itu memang antriannya sama antrian orang-orang nggak punya sebenarnya itu. Diambil, dibeli, kemudian dijual dalam bentuk yang mahal, lebih cepat. Kan janjinya nggak perlu seperti itu. Memang ada di Malaysia atau di negara lain lah. Harus ada yang lebih cepat, ini jadi mahal, itu kan nggak ada. Itu jelas haram, itu mengambil hak orang lain. Bayangkan kalau dia besok dituntut sama orang yang antrian hajinya diambil oleh dia. Ini saya dapat cerita. Tapi diambil, dibeli, kemudian dijadikan kata-katanya lebih cepat loh ini, nggak perlu nunggu 20 tahun, nunggu 1 tahun aja. Coba, itu jelas haram, itu kezaliman itu, kezaliman. Ini kata ini rahasia, saya ceritakan sama Ustadz. Subhanallah. Sudah dituntut karo wong sing dijiku hake piye coba. Subhanallah. Jadi begitu nih. Korupsi, mengambil uang negara, haram jelas kan? Nah, tapi dibuat indah. Ada pejabat hakim aja bisa menerima apa? Sogokan Lamborghini 17 miliar. Saya kemarin lihat waktu di Pajang itu, ya Allah, Arab gopo gitu. Arab gopo gitu. Arab jalannya di mobil kayak ngono. Di Indonesia mau jalan di mana gitu. Kecuali jam 2 malam mungkin sendirian gitu. Yang ketujuh, setan, langkah setan yang ketujuh adalah menakuti orang dengan kefakiran. Jadi setan itu akan menakuti orang dengan kefakiran, sehingga tujuan akhirnya Pak, supaya orang jadi pelit. Contoh misalnya kalimat begini, jangan sedekah, kebutuhan anakmu ya banyak, anakmu ya butuh kuliah, dan sebagainya, sehingga akhirnya dia tidak lakukan. Saya ceritakan dengan gini, saya dapat dari Ustadz ya. Di Solo itu ada orang yang setiap kali dia keluar untuk nafkah, ini bapak-bapak nih, nafkah keluarganya 5 juta, maka dia pastikan juga keluarkan 5 juta untuk selain keluarganya, entah itu pesantren dan sebagainya. Dia beli baju selalu 2. Selalu, pokoknya kalau beli baju 2, di luar 2, selalu dikeluarkan sama dengan yang untuk nafkah keluarganya. Ini perilaku salah seorang di Solo. Sampai kemudian orang ini beli mobil sama 2 kayak gitu. Satunya diberikan ke kegiatan umum, entah pesantren, entah dan sebagainya. Pokoknya setiap kali dia keluarkan untuk keluarganya, dia keluarkan juga untuk sesuatu yang lain, untuk infak dan sedekah. Anaknya protes, anaknya, Pak, nek klambi ora apa-apa lah, nek ini, tapi nek mobil sih moso, gitu. Aku eru ditukai orang jenengan, gitu. Masa sih dikasihkan keluar? Kata dia, jawabannya apa? Saya ingin berkendara bukan hanya di dunia, tapi nanti di padang mahsyar saya juga punya kendaraan untuk memudahkan saya di sana. Bahasanya begitu coba. Ya ini kalau kita ambil secara dalil, masuk sebenarnya. Jadi orang ini tidak terayu dengan yang ini, bagian ketujuh ini. Padahal kebanyakan orang itu kan nggak begitu. Kadang-kadang saudaranya saja mau pinjam nggak boleh. Gara-gara apa? Nanti. Dan ini terjadi. Saya pernah pinjam ke saudara, mengatakan aku gegek lagi nguliah ke ada anakku loroje. Ini padahal orang di apa namanya, di rekeningnya tuh miliaran. Bayangin, bisa terjadi seperti itu, subhanallah. Karena memang apa? Pasti setan itu akan membisikkan kefakiran. Al-Baqarah 268 di antara dalilnya. Asyaitun yaitu kumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Subhanallah. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan kepadamu ampunan dan karunia. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi memang akan diberi subhat kepada pikiran setiap orang untuk fakir. Dia merasa takut dengan mengeluarkan sesuatu. Jadi jangan heran kalau melihat orang kaya raya kok pelit, itu ya kena, karena dia nggak ngaji. Subhanallah. Maka sering para ulama itu banyak, ngapain gara-gara ingin punya tabungan untuk masing-masing anak maka kita jadi pelit? Ngapain coba? Gara-gara kita ingin mewariskan ke anak-anak kita menjadi pelit sehingga tidak bersedekah. Padahal nanti kalau kita mati kan jadi hak mereka.
Begitu banyak orang yang alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mereka tuh lalai mengumpul-kumpulkan harta sampai kemudian disadar ketika di kuburan, ternyata nggak saya bawa toh. Ternyata tidak pakai mereka. Saya pernah ceritakan ke jenengan, seorang suami mengumpulkan, punya anak 4, dia meninggal tidak menikmati, istrinya diberi oleh suaminya, oleh orang lain, dipakai oleh suami yang lain, dia nggak menikmati, bahkan anaknya dibunuhin tiga-tiganya tuh, bayangin. Jangan bisa lihat beritanya itu. Ini orang bisnis luar biasa, punya berpetak-petak ruko. Kemudian dia meninggal, istrinya nikah lagi. Ternyata ini orang jahat banget ini. Dijualah aset-asetnya sampai anaknya dibunuh, tinggal 1, bayangin. Subhanallah. Subhanallah. Makanya banyak orang yang mengumpul-ngumpulkan harta demi untuk mewariskan sehingga dia lupa jatahnya sendiri. Yang dipakai oleh dia nanti kan yang dia infakkan di jalan Allah, yang dia bawa pulang. Makanya moro sepuh saya itu sudah sejak awal bilang, pokoknya yang sepertiga untuk fasum, sekarang bikin TK dan sebagainya. Udah bilang sama anaknya, yang ini nggak dibagi ya, yang ini tuh untuk bikin TK, ini sudah jalan, yang ini untuk bikin masjid ini. Jadi dia punya tanah banyak, semuanya sepertiga itu udah dikeluarkan sejak sekarang. Dia bilang, saya juga pengen punya kendaraan di sana selain yang untuk kalian. Masya Allah. Tetapi setan itu 26 lama mengatakan apa? Akan dikumpul, dibikin nanti kasihan anakmu dan sebagainya. Subhanallah. Subhanallah. Boleh nih, agama apa itu menyarankan menyiapkan anak kita, boleh. Tidak suka Allah tuh orang meninggalkan anak dalam kondisi terlunta-lunta, iya. Tapi jangan karena itu engkau tuh menghilangkan hakmu sendiri nanti yang akan dipakai di yaumil akhir. Bukankah jenengan pernah mendengar nih orang yang anaknya doktor ternyata ketika ibunya sakit nggak datang? Berulang kali kita dengar seperti itu. Saya kenal salah satu orang di antaranya yang mengeluh ke saya begitu. Ya Allah Ustaz, saya itu punya anak 4 begini dan begini. Malahan sing apian musiji, sing wong ra dokter dhewean. Dia yang kalau sholat doain saya. Yang dokter itu nggak pernah pulang. Subhanallah. Dibiayai, diwarisi, tapi hilang kabeh. Subhanallah. Sampai berapa sekarang? 548. Nomor 8, nih, setan itu sangat suka mengadu domba. Jadi ingat nih, jadi kalau dengan bertengkar itu pasti produk setan. Dalilnya adalah Quran surah Al-Isra ayat 53. Nih, katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi memang pekerjaan setan itu menimbulkan perselisihan di antara manusia. Maka kalau jangan mau berselisih dengan orang, mikir lagi, iki lagi terjebak setan. Apalagi kalau sama saudara nih, sama saudara kok berselisih. Makanya penting sekali memilih diksi kalimat nih, ketika kita menyampaikan sesuatu, jangan ceplas-ceplos. Kadang-kadang ceplas-ceplos itu bagi orang yang kebetulan sensitif itu bisa masalah itu. Apalagi kalimat nyinyir, tersinggung betul. Apalagi kalau mau cetok-cetok nyinyir. Ada orang yang bangga nyinyirin orang loh, puas dengan nyinyirin orang. Subhanallah. Nah, itu jelas itu setannya is menyatu itu. Nek wong kok seneng nyinyiri orang itu, setan udah menyatu itu. Jangan lihat di dalam Quran surah Yusuf ayat 100. Ini kisahnya Yusuf alaihissalam. Ketika ada bahasa gini di tengah-tengah ini karena waktu sudah mepet. Di tengah-tengah ayat itu dikatakan setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara. Jadi Yusuf alaihissalam itu bahagia sekali ketika bapaknya datang, saudaranya datang. Setelah sebelumnya apa? Setan itu merusak hubungan antara aku dengan keluargaku. Makanya di Quran surah Yusuf dikatakan inna syaitanal insani aduwwum mubin. Jadi memang dijadikan perselisihan bahkan dengan saudara. Ini keluarga Nabi loh ini. Dibuat berselisih, coba, subhanallah. Ini kalau sekelas keluarga yang hebat begitu aja bisa kena, apalagi kita. Ya kemarin ini Pak Parti, ini Pak, ini serius ke saya, saudaranya di Jakarta, dia sampai mau datang ke sana gara-gara apa? Punya anak 2, nikah, cerai. Ini akhirnya cerai, ini dua-dua aja cerai. Kemudian yang satu udah pisah, udah punya rumah, datang ke yang ini, yang anak adiknya yang di rumah sama ibunya, diusir adiknya ini, diusir, bayangin. Mereka kudu metu cukup maiki dan sebagainya. Bertengkar tuh, kakak adik cuma berdua loh. Kakak adik cuma berdua bisa bertengkar, coba bayangin. Mengerikan loh dipikir. Saya bilang, Pak, ada apa tuh di rumah? Saya bilang gitu kan.
Pak, ternyata beliau cerita di salah satu rumahnya memang ada tempat yang nggak pernah dibuka, isinya aneh-aneh itu. Ya, ada keris dan sebagainya yang dirawat pakai kembang dan sebagainya itu. Saya bilang, itu jenengan datang ke sana, keluarin jenengan bacaan surah Al-Baqarah 3 hari di sana. Kayaknya lagi ke sana tuh Pak nih, lagi proses ke sana. Bayangin tuh. Yuk sedulur nek oke no sedulur mau loro loh. Kuyo bertengkar, subhanallah. Itu di antara proses perceraiannya juga saya yakin karena itu tuh. Karena ada hal yang dia rawat itu. Kemudian Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Jadi Allah ingatkan banyak dalam banyak ayat. Al-Maidah ayat 91. Nah, di situ disebutkan tentang ini jangan di Al-Maidah 91, jangan perhatikan. Terakhir ini, sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras, melalui judi, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Jadi di sini disebutkan secara khusus tentang minuman keras dan judi. Di antara pintu terjadinya pertengkaran, bahkan pembunuhan dari minuman keras dan perjudian. Ya enggak? Polisi ditembak gara-gara sabung ayam. Ayat itu sudah menyebutkan seperti ini, jelas banget. Sayang orang nggak baca. Bayangin polisi penegak hukum datang ke sebuah tempat penegak hukum ditembak oleh tentara katanya kan. Subhanallah. Gara-gara apa? Judi. Sekarang judi online. Seberapa banyak orang gantung diri, seberapa banyak orang bertengkar dengan ibunya, dengan saudaranya gara-gara apa? Judol. Dan sekarang judi online itu udah pakai mesin yang masuk ke setiap komentar di YouTube itu. Semuanya komentarnya judi online. Subhanallah. Subhanallah. Investasi bodong itu udah berapa banyak orang ini saling menuntut, ya enggak? Subhanallah. Jadi minuman keras, kemudian perjudian itu pasti akan menimbulkan pertengkaran. Sayangnya ini susah diberantas. Adik saya yang kanit reskrim, adik saya itu kanit reskrim di Purwokerto. Mas, nemuar bahas koyo ngono, rong jam rampung. Ini masalahnya willnya ya nggak ada. Mungkin Bu Eko tahu struktur polisi. Jadi mereka itu banyak orang baik di sana, tapi nggak bisa nek mau ngarep berantas rong jam rampung, kita punya senjata kok, rampung rong jam katanya, tapi nggak bisa. Subhanallah. Jadi memang begitu kondisinya nih. Nah, ini ada satu hadis nih yang jenengan perlu perhatikan betul. Dari sekian banyak pertengkaran, yang paling diingini, nah ini paling diingini adalah berpisahnya suami dari istrinya. Ini diantara puncak pertengkaran yang paling diingini oleh iblis adalah seorang suami berpisah dengan istrinya. Inna iblis yad'u arsyahu. Sesungguhnya iblis itu meletakkan arsy-nya di atas air. Kemudian datanglah anak buahnya mengatakan, saya telah berhasil ini, saya telah berhasil ini, saya telah berhasil ini. Tidak dikatakan top. Baru dikatakan top ketika saya telah berhasil memisahkan antara fulan dan fulana. Maka ini top. Diletakkan, dia duduk di sampingnya. Bayangin. Jadi keburukan pertengkaran yang paling diingini oleh iblis adalah berpisahnya suami dari istrinya. Maka hati-hati, kita jadi orang tua. Kalau anak kita kebetulan agak-agak bertengkar sama pasangannya, jangan langsung yus pisah baik. Jangan. Ya jangan, karena memang seperti itu. Nah, ini pesannya adalah suami jangan mengundang istri marah, istri jangan mengundang suami marah. Saya ada kajian khusus tentang masalah berbahagia dalam keluarga. Saya ada pertanyaan kemarin tentang Ustaz, jenengan kayaknya hidupnya sekarang susah banget ya. Susah banget. Jenengan bahagia nggak sih? Pertanyaannya gitu. Ini saya buatkan satu materi khusus tentang masalah itu. Sudah saya sampaikan di Gunung Sempuh sebagian. Ini terkait dengan bagaimana mengkondisikan keluarga yang sakinah, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.